Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hidayat. Saya dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas TPPL 1A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pertama. Jadi di sini ada konsep beberapa isi materi. Yang pertama yaitu konsep dasar bioindikator, respon organisme terhadap pencemaran tipe bioindikator, kriteria makhluk hidup sebagai bioindikator lingkungan, kelebihan bioindikator dibandingkan teknik lainnya, dan urgensi mempelajari bioindikator. Nah, di sini ada definisi bioindikator. Jadi, bioindikator merupakan suatu kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, keberadaannya atau perilakunya, dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk petunjuk kualitas lingkungan atau kuantitatif. Menurut Setiono dan Sutarto tahun 2008, Piamojo tahun 2008 juga. Nah, ini adalah contoh dari hewan yang sensitif terhadap pencemaran, pencemaran air. Di sini ada siput air tawar, kemudian ada planarian. Jadi ini siput air tawar, ini planarian, dan di sini ada gambar-gambarnya juga, gambar dari planarian tersebut. Kemudian ada cacing merah atau cacing darah. Cacing merah ini yaitu tahan hidup dan dapat tahan hidup dan mampu berkembang biak di lingkungan perairan yang kaya bahan organik. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai indikator biologis adanya pencemaran zat organik pada suatu perairan. Kemudian hewan yang tahan terhadap pencemaran perairan. Jadi ini sangat jadi mampu berkembang biak pada air yang sudah terkontaminasi dengan zat organik. Ini adalah cacing merah atau cacing darah. Kemudian respon organisme terhadap pencemaran. Ini bentuk indikator meliputi yang pertama ada reaksi biokimia dan fisiologis, kemudian abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis, kemudian perubahan pada ekosistem maupun kehubungan ekosistem, perubahan pada struktur atau fungsi ekosistem, dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Yang pertama, yang paling atas di sini ada molekuler, kemudian yang paling bawah itu ada ekosistem. Lanjut, respon organisme terhadap pencemaran. Bagian 2, syarat untuk menetapkan atau mengetahui organisme sebagai indikator. Yang pertama, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Kemudian organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang terakhir, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Nah, ini adalah contoh lingkaran Lingkaran putih pada gambaran merupakan variabel lingkungan mencangkup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres. Perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas secara keseluruhan. Cincin berwarna di tengah mewakili populasi organisme tersebut. Nah, ini cincin yang ada di tengah.
Dan cincin berwarna paling dalam memiliki komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan. Gangguan dan stres dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi, misalnya makanan dan cahaya. Interaksi biotik atau misalnya persaingan, predasi, dan herbivora dan fisik. Misalnya kecepatan air dan substrat tempat organisme menempel serta bertelur, atau lingkungan kimia ya, misalnya nutrisi. Di sini yang ketiga ada tipe bioindikator. Indikator lingkungan. Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, eksploiter, akumulator, dan bioasai organisme. Indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diawali oleh sampel takson di habitat itu. Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Berdasarkan fungsinya menurut Setiawan tahun 2008, bioindikator dapat dibedakan menjadi 3 bagian kelompok, yaitu yang pertama indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan bahwa tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Kemudian spesies uji atau tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Kemudian monitor atau menyediakan bukti akan adanya perubahan. Kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam, dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama fitoindikator, yang artinya berdasarkan jenis tanaman. Yang kedua ada zooindikator yang berdasarkan jenis hewan. Di sini berdasarkan pengaruh yang dapat dirasakan organisme, bioindikator dibagi menjadi 4. Yang pertama, population bioindikator paling atas, kemudian environmental bioindikator, ecological bioindikator, dan bioindikator paling tengah. Dan yang bawah itu ada diversity bioindikator. Nah, ini sumber dari Palmer et al. Tahun 2016. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif yang berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikasi dijelaskan perbedaannya. Yang pertama, indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan, misalnya itu atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem yang difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Kemudian indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Dan indikator peringatan dini
Indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator atau misalnya kerang, lumut, itu dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Yang keempat, ada kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Pedoman mengenai makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu yang pertama spesies steno atau kisaran toleransinya itu sempit. Lebih baik dipakai sebagai bioindikator dibandingkan dengan spesies yang euri atau kisaran toleransinya luas. Kemudian spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator. Kemudian sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka harus ada bukti yang cukup mengenai suatu faktor yang dipermasalahkan. Banyaknya hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas dapat memberikan indikator yang lebih dipercaya karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Oke. Menurut Juliantara tahun 2011 mengatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan populasi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Kemudian organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap pada suatu tempat. Organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang terakhir, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang, sehingga dapat diperoleh individu dari contoh berbagai stadium atau dari berbagai tingkat umur. Nah, di sini ada dari Hot dan Miller tahun 2010 telah menjelaskan ya ciri-ciri bioindikator yang baik sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Ya, ciri-cirinya itu mempunyai kemampuan indikator yang bagus, berlimpah dan umum, dipelajari dengan baik secara ekonomi komersial penting. Nah, berikan respon yang terukur atau peka terhadap gangguan atau stres, tetapi tidak mengalami molaritas atau mengakumulasi ya polutan satu langsung dari lingkungan mereka. Tanggapan mencerminkan keseluruhan tanggapan populasi, komunitas, dan atau ekosistem. Tanggap ya secara proporsional dan tingkat kontaminasi atau degradasi. Yang kelima di sini ada kelebihan bioindikator ya dibandingkan dengan teknik lainnya. Perbandingan dengan teknik umum. Yang pertama ada perbandingan dengan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentan kehidupan suatu organisme dalam sistem tertentu yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan sebaliknya. Banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat sampling. Kemampuan mereka untuk mengajukan efek biotik polutan secara tidak langsung. Yang terakhir, biota adalah predikator terbaik tentang bagaimana ekosistem memproses
bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran pemicu stres. Yang kedua, manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala, dari seluler, tingkat ekosistem, untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Bioindikator bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa dan tidak berlanjutan secara biologis. Kemampuan bioindikator tergantung pada skala. Spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain dan tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Faktor lain, gangguan atau stres, ya, penyakit, parasitisme, persaingan, predasi. Keenam, ada urgensi mempelajari bioindikator, ya. Menurut Gergosova tahun 2014. Mempelajari ekologi memberikan informasi umum tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Tujuan utama menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan antar komponen dasar serta dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara komponennya untuk memahami kontinuitas terhadap mata kuliah terkait seperti kimia lingkungan. Kemudian masuk ke bioindikator kualitas air. Materi di dalam bioindikator kualitas air, yang pertama ada pengantar, kedua plankton, perifiton, makroinvertebrata, makrofita atau tumbuhan air, dan yang terakhir ikan. Pengantar biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama ada plankton, organisme yang sangat kecil. Plankton, organisme yang sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air dan gerakannya dipengaruhi oleh arus air, jadi mengikuti air, dan dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton. Nekton, ya, nekton organisme yang dapat bergerak secara bebas. Neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan air, atau juga kelompok makroinvertebrata. Kemudian ada perifiton, organisme yang menempel atau menyerap pada organisme atau benda lain yang dapat menimbulkan ke permukaan air seperti alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup dalam air. Mikrobentos atau kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, menyerap atau melekat di dasar perairan. Yang keenam itu ada makrofita, yaitu tumbuhan air. Menurut Juliantara tahun 2011 mengelompokkan spesies bioindikator dalam 5 kelompok. Yang pertama ada sentinel, makhluk hidup sensitif sangat tinggi, ya, terhadap polutan atau peringatan dini. Kemudian detektor, makhluk hidup penghuni asli habitat mengidentifikasi perubahan terukur atau tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Kemudian eksploitor,
Makhluk yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya itu berlimpah atau akibat tidak ada kompetisi. Yang keempat ada akumulator. Akumulator adalah makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Dan yang terakhir organisme bioasais. Makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik secara besaran konsentrasinya maupun tingkat toksisitasnya. Di sini ada klasifikasi kelas air dan bioindikator. Ada ikan, udang, ya. Ada 4 kelas di sini. Menurut Neumann tahun 2016. Kemudian lanjut ke plankton. Plankton gambarnya ada di atas, seperti yang ada di atas. Plankton itu ada, yang pertama ada fitoplankton. Jadi fitoplankton itu dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan terestrial tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas bahkan manusia. Alga tidak dapat membusukkan pestisida, dengan demikian merupakan rantai transfer ke herbivora. Pengumpulan zat dan asupan memainkan peran penting dalam dinamika perairan fitoplankton. Jika cahaya terhambat, maka akan menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton. Di sini ada jenis-jenis dari fitoplankton dan indikasinya. Yang pertama itu ada ren algae, Moses, liverwort, dan yang indikasinya itu memfasilitasi pertumbuhan ikan ren algae. Moses itu populasi oleh akumulasi logam, dan yang lainnya itu ada Charophytes. Charophytes yang berindikasi kualitas air. Selenastrum itu yang berindikasi polusi air. Ini sumber dari Parmar et al. Tahun 2016. Kita lanjut ke zooplankton. Ini jenis plankton yang kedua. Zooplankton merupakan hewan mikroskopos yang hidup di permukaan air. Mereka berenang yang buruk dan mengandalkan arus untuk berpindah. Zooplankton memakai fitoplankton, bakterioplankton, bakterioplankton, atau detritus. Zooplankton merupakan sumber makanan penting bagi ikan. Peran penting zooplankton adalah sebagai bioindikator dan membantu evaluasi tingkat pencemaran air. Zooplankton diasumsikan sebagai bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produksi tumbuhan air tawar. Ini juga ada jenis-jenis zooplankton dan indikasinya. Yang pertama ada rotifers yang berindikasi status trofik, dan ada sampai 13 di sini. Licis indikasinya itu ada menunjukkan kontaminasi karena adanya PCB. Nah, di sini ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel fitoplankton ya mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut atau PPL
tahun 1989, yaitu menggunakan jaring fitoplankton yang berukuran 25 atau 250 mSh. Sampel fitoplankton yang terjaring dimasukkan ke dalam botol dan diberi formalin 4%, kemudian dianalisis di laboratorium. Untuk pengukuran kualitas air dapat menggunakan water packer. Kemudian yang ketiga ada periviton. Di sini periviton itu dapat tumbuh pada substrat alami dan bantuan, substrat alami dan buatan. Berdasarkan substrat, menempelnya periviton dibedakan atas epilitic atau periviton yang tumbuh pada batu, epipellit atau periviton yang tumbuh pada permukaan sedimen. Ada epiphytic, yaitu periviton yang tumbuh pada batang dan daun tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada epizoid, periviton yang tumbuh pada hewan. Ini menurut Widya Stuti tahun 2011. Macroinvertebrata. Kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Macroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologis suatu perairan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air. Sifat-sifat macroinvertebrata air yaitu yang pertama ada sensitif terhadap kualitas air. Kemudian ditemukan hampir di semua perairan. Bergerak secara terbatas, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda. Dan mudah dikumpulkan dan diidentifikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan macroinvertebrata yaitu kehadirannya sangat dipengaruhi musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Macroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran, berat dasar, sehingga substrat dasar, keberadaan pusaran genangan air, tutupan vegetasi, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan macroinvertebrata. Maka dari itu diperlukan dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam. Kemudian ada makrobenthos. Jadi benthos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau permukaan epifauna. Di dalam sedimen dasar itu infauna. Menurut Sinaga tahun 2009, berdasar tingkat toleransi pada pencemaran benthos digolongkan dalam yang pertama ada jenis bahan pencemar. Jadi tahan terhadap bahan pencemar itu ada cacing tubifax, Asculinum sp, dan Psidium sp. Jenis lebih bersih ada siput, Birozoa, Crustacea, serta serangga perairan. Jenis hanya senang bersih. Itu ada siput Vivinatidae dan Amicolidae serta jenis serangga dalam fase larva dan nimfa.
Kemudian ada makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama, mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Di sini ada contoh metode penelitian berdasar Water Framework di Redshift. Banyak metode makrobit digunakan untuk menilai status trofik badan air di Eropa. Kemudian ada Huisman of Fresco Models. Adalah suatu set hierarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respons spesies satu bentuk pada gradien lingkaran. Di sini ada artikel menurut Phil tahun 2011 keuntungan menggunakan ikan sebagai bioindikator kesehatan lingkungan. Ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang dan kondisi habitat yang luas. Ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. Ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, sehingga dijadikan sebagai subjek dalam menilai kontaminasi. Dan ikan relatif lebih mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Di sini ada bioindikator kualitas tanah yang berisi tentang pengantar hewan dan tumbuhan. Pengantar beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, seperti isopoda, colembola, Lygoceta, dan Diploploda yang telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga biasa digunakan dalam penilaian tanah. Di sini yang pertama ada hewan tanah. Hewan tanah ada invertebrata. Menurut Fontanetti et al. Tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator sebagai berikut. Yang pertama ada Isopoda, Collembola, dan Diploploda. Anthropoda, tanah dari kelompok hewan Saprophagous, yaitu Isopoda, Collembola, dan Diplopoda, adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah, karena dapat kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food web. Sifat nematoda sebagai berikut. Respon terhadap pencemaran memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable. Sifat tahan semisal cryptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung, sementara Dorilamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem.
Ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan atau memutus sirkulasi air dan hara. Kebanyakan bersifat menguntungkan dan ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan, nematoda terdiri atas yang pertama ada pemangsa alge atau lumut, kemudian pemangsa jamur, pemangsa bakteri, predator, parasit pada serangga, dan parasit pada tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Di sini mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan. Fontanetti et al. Tahun 2011. Tumbuhan tinggi adalah eukariota. Dengan demikian, struktur dan organisasi selulernya mirip manusia dan dimungkinkan membuat perbandingan dengan hewan. Teknik yang digunakan untuk penelitian relatif sederhana. Kemudian budidaya organisme biaya rendah dan perawatannya mudah. Pengujian dapat dilakukan dengan berbagai kondisi. Kemudian tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Dan yang terakhir di sini ada bioindikator kualitas udara. Yang di dalamnya ada materi pengantar, lichen, biofita, dan tridofita. Yang terakhir tumbuhan tingkat tinggi. Pengantar, polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Kemudian ada lichen. Lichen adalah gabungan bakteri atau Cyanobacterium dan alga. Gambarnya itu ada yang di atas, contohnya. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak, sehingga disebut lumut kerak. Ya, sering kita jumpai di pohon-pohon rambutan ya yang sudah berlumut sepertinya, tumbuh lebat pada pohon batu dan tanah kosong ya. Dan di batu juga bisa tumbuh lichen. Kemudian keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator. Lichen dapat digunakan sebagai spesies memiliki rentang geografis ya, yang luas. Berumur panjang, pertukaran air dan gas di seluruh talus, lichen membuat sensitif terhadap polusi. Lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Bryophyta, contohnya yang ada di atas gambar, itu adalah contoh dari Bryophyta, adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular, tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskuler. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat
terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang, dan ranting pohon, serta batang pohon tumbang. Petridovita. Petridovita atau paku-pakuan. Ini adalah indikator sebagai integritas hutan, dianggap sebagai antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global menurut Kraft et al. Tahun 2010. Tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut. Kemudian ada tumbuhan tingkat tinggi. Di sini ada respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka. Dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman akan mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan bagi manusia. Yang kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Tahun 1991 dan Nungratani dan Prasetyawati tahun 2010. Pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain tumbuhan. Mungkin cukup ini materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.